Jumlah pasien demam berdarah Dengue atau DBD di Tulang Bawang terus bertambah. Dari informasi yang dikumpulkan hingga Senin siang, sejumlah rumah sakit dan puskesmas merawat pasien DBD berbagai usia. Untuk BAB sama BAK-nya gimana? Salah satunya di Puskesmas Tulang Bawang 1, Kecamatan Banjar Agung, yang merawat 2 pasien DBD. Keduanya masih dalam perawatan intensif dengan gejala serupa, antara lain demam tinggi, sakit kepala, terdapat bintik-bintik merah di kulit, dan trombositnya turun drastis. DBD ini, dia senang sekali dengan kondisi lingkungan yang airnya yang bersih, di tempat di wadah yang menggenang. Jadi sebisa mungkin untuk menutup bak mandi, menguras, mengubur benda-benda yang tidak digunakan lagi. Jangan sampai di hujan untuk menggenangi sampah itu jadi tempat sarangnya nyamuk untuk berkembang biak. Dokter meminta masyarakat peduli kebersihan lingkungan dan mencegah jentik nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Sementara data dari Dinas Kesehatan Tulang Bawang menyatakan 54 kasus DBD terjadi mulai awal Desember 2021 hingga pekan pertama Januari 2022. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Memasuki musim hujan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Maritim Lampung pada Senin siang mengeluarkan perakiraan beberapa daerah di Lampung akan terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Selain itu juga BMKG memperkirakan cuaca buruk yang berpotensi menyebabkan banjir. Gelombang tinggi diperkirakan terjadi di perairan barat dan timur Lampung sebagai dampak cuaca buruk. Berdasarkan indeks resiko banjir BMKG, Lampung masuk daerah kategori waspada banjir. Sejumlah daerah yang berpotensi hujan lebat beberapa hari ke depan, Waikanan, Lampung Utara, Tanggamus, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang. Itu memang cenderung cuaca ekstrim di wilayah tersebut. Jadi seringkali terjadi hujan lebat dan angin kencang. Seminggu ini itu sebenarnya masih kategorinya normal ya, dan apalagi di bagian perairan bagian barat itu yang di Samudra Hindia bagian barat Lampung, tanggal 15 hingga 17 itu terjadinya gelombang tinggi untuk di wilayah perairan barat Lampung dan perairan timur Lampung. BMKG juga memprediksi pada 15 hingga 17 Januari 2022 mendatang akan terjadi gelombang tinggi sekitar 3,5 meter lebih di perairan barat dan timur Lampung. Para nelayan dengan perahu kecil diimbau tidak melaut terlalu ke tengah untuk menghindari petaka. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Perbaikan jembatan menuju Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Bandar Lampung terhenti begitu saja. Padahal pemasangan tiang pancang jembatan direncanakan selesai akhir 2021. Namun kini baru terpasang 4 tiang dari total 117. Pantauan di lokasi pembangunan, sebuah alat pemasang tiang pancang masih dibiarkan di pinggir jembatan. 3 tiang sudah terpasang sempurna, sedangkan satunya lagi belum selesai. Beda informasi perihal berhentinya proyek. Menurut warga, perbaikan jembatan berhenti karena faktor cuaca. Namun menurut Lurah Kota Karang, perbaikan jembatan dihentikan karena tiang pancang dalam pengiriman. Di akhir Januari ini itu mulai dikerjakan lagi karena menunggu pengiriman tiang pancang. Yang sekarang ini kan sudah ada 4 titik yang sudah terpancang. Nah, yang kedua yang menyangkut pembangunan jembatan yang memang bisa dilalui oleh kendaraan. Itu kemarin dengan tim dari PU Kota itu ada pergeseran karena jangan sampai nanti jembatan yang baru ini mengganggu lahan daripada masyarakat. Perbaikan jembatan senilai 2,4 miliar rupiah ini akan kembali dikerjakan akhir Januari 2022 setelah tiang pancang datang. Jembatan Pulau Pasaran yang menjadi pusat pembuatan ikan asin di kota Bandar Lampung ini rencananya akan dibangun dengan lebar 8 meter dan panjang sekitar 300 meter. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
Pemerintah Kota Bandar Lampung memberlakukan persetujuan bangunan gedung atau PBG sebagai syarat untuk mendirikan bangunan. PBG menggantikan izin mendirikan bangunan atau IMB. Pelaksana tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temanggung, mengatakan peraturan ini adalah tindak lanjut dari ketentuan pasal 24 dan pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam peraturan tersebut, pemerintah menghapus status IMB menjadi PBG. PBG adalah perizinan dari pemerintah kepada pemilik bangunan gedung. PBG diberlakukan untuk izin membangun baru, renovasi bangunan dengan mengubah luas bangunan, dan merawat bangunan sesuai standar teknis gedung. Jadi kalau misalnya untuk rumah tinggal sederhana, ini menjadi kewenangannya tenaga teknis yang ada di Perkim. Tetapi untuk bangunan usaha dengan skala tertentu, ini dilakukan oleh tenaga profesional ahli. Posisi DPM-PTSP adalah setelah proses teknis ini selesai, kemudian ditetapkan retribusi, maka nanti PTSP itu mengeluarkan surat ketetapan retribusi, pemohon membayar retribusinya, setelah pemohon membayar, barulah PTSP menerbitkan PBG-nya atau persetujuan bangunan gedung. Dinas Penanaman Modal telah menyiapkan konsep peraturan daerah atau Perda tentang retribusi PBG. Perda tersebut akan diajukan ke sidang paripurna DPRD. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.